Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Rio Parensky. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Riau, Fakultas Psikologi. Baik, pada siang hari ini, di mana saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Konsumen bersama Ibu Wina Adriana. Baiklah, kita kita tahu pada kondisi saat ini kita tengah mengalami yang dimana adanya wabah virus corona atau pandemi COVID-19, yang dimana juga seluruh dunia juga merasakan dampak pada wabah virus kali ini. Di sini banyak dari dampak negatif atau positif yang kita rasakan sebagai manusia atau warga negara yang terkena dampak wabah virus corona pada saat ini yang telah terjadi pada dunia saat ini. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai beberapa narasumber tentang apa sih dampak negatif ataupun apa sih dampak negatif ataupun dampak positif yang mereka rasakan selama wabah virus corona tengah melanda negeri kita saat ini. Oke. Berikut adalah wawancara dari beberapa narasumber tersebut. Cara yang saya lakukan untuk menghilangkan kejenuhan di masa pandemi COVID-19 ialah dengan berolahraga, dengan bertemu dengan teman-teman di sekitaran rumah saya, dan yang ketiga adalah membantu sesama lingkungan untuk membersihkan pekarangan rumah. Tanggapan saya terhadap COVID-19 yang telah menyebar di Indonesia adalah sangat merugikan, mulai dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan banyak aspek yang telah rugi akibat COVID-19 ini. Dampak terbesar yang ada pada diri saya selama COVID-19 ini adalah sejak kuliah di Indonesia ditutup, saya sudah tidak bisa lagi melakukan aktivitas perkuliahan sebagaimana biasanya. Dan juga dampak terhadap lingkungan saya ialah biasanya kami melakukan yang namanya jabat tangan atau bersilaturahmi dengan tetangga, tetapi saat ini sudah tidak bisa lagi karena kita harus melaksanakan yang namanya physical distancing. Bagaimana sih caranya agar kita terhindar dari virus corona? Yaitu dengan cara menjaga kebersihan. Bisa dengan melakukan mencuci tangan setiap hari, memakai masker jikalau kalian ingin keluar rumah, melakukan physical distancing, dan stay at home kalau misalnya tidak ada kegiatan yang mendesak. Hal yang saya lakukan kalau pandemi di Indonesia telah berakhir ialah bertemu dengan teman yang sudah lama tidak bertemu, melakukan kegiatan perkuliahan sebagaimana biasanya, dan yang ketiga ialah melakukan perjalanan keluar kota untuk berlibur. Adapun hikmah yang bisa diambil dari pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia bahkan melanda dunia, bahwasanya mengingatkan kepada setiap manusia, individu di bumi ini, bahwasanya agar harus lebih menjaga kesehatan tubuh dan menjaga imunitas tubuh agar tidak mudah dan terinfeksi virus COVID-19. Bagaimana saya mengatur perekonomian di tengah pandemi dan adakah kekhawatiran akan terus memburuknya perekonomian ke depannya? Kebetulan saya fresh graduate dan baru diterima bekerja, tetapi belum bekerja sepenuhnya karena memang kondisi masih pandemi COVID-19. Nah, jadi tapi ketika saya melihat dari perspektif saya, akan adakah kekhawatiran akan terhadap keburukan perekonomian ke depannya? Kalau memang seperti ini terus menerus, pasti akan dan pasti khawatir sekali karena memang seperti yang diketahui banyak yang di PHK, banyak yang tidak bekerja, bahkan yang pedagang pun
tidak berdagang lagi. Jadi kalau menyangkut soal perekonomian, memang di tengah pandemi yang seperti ini semua orang memang sangat mengeluhkan. Sikap saya menjaga kebersihan, ya tentu saya harus lebih memperhatikan kebersihan saya dari dalam maupun dari luar. Maksudnya dari dalam saya uh, harus minum multivitamin, banyak minum air putih, makan makanan yang sehat. Dari luar seperti berolahraga, mandi 3 kali sehari, harus rajin mencuci tangan, juga menggunakan masker jika saya hendak keluar. Ya, tentu saja harapan saya sama seperti kebanyakan orang, semoga wabah virus corona di dunia ini cepat berakhir dan ditemukan vaksinnya. Untuk beberapa orang atau masyarakat yang belum mematuhi anjuran pemerintah untuk melakukan social distancing, menggunakan masker atau juga mencuci tangan, sebenarnya tindakan mereka itu membahayakan diri mereka dan juga membahayakan orang lain, termasuk keluarga mereka. Karena virus corona ini sangat-sangat berbahaya. Jadi tindakan mereka itu sangat-sangat disayangkan. Harapan saya mereka lebih aware dan lebih mendapat edukasi mengenai bahaya virus corona ini, sehingga kedepannya mereka bisa mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Secara pribadi, saya tentu akan tetap menyediakan stok masker dan hand sanitizer di rumah. Alasannya, ya karena saya juga takut wabah virus corona ini akan terjadi kembali. Dan langkah ini saya lakukan untuk mengantisipasi jika terjadinya kelangkaan masker dan hand sanitizer di pasaran. Dan langkah ini saya lakukan juga karena untuk menjaga kebersihan diri saya ketika saya berada di luar, ketika tidak ada tempat mencuci tangan, saya sudah memiliki hand sanitizer sendiri, dan ketika saya ingin keluar menggunakan masker itu juga selain untuk menghindari virus, bisa untuk melindungi pernapasan dari debu-debu di luar. Pertama yaitu adalah cuci tangan yang bersih, baik menggunakan sabun atau bisa juga menggunakan hand sanitizer. Selalu siaga ini apabila kita menyentuh sesuatu, karena kita tidak tahu apa yang kita sentuh itu. Yang kedua adalah bila batuk, usahakan sikut ini menutup mulut. Yang ketiga adalah jaga jarak aman sekitar 1,5 meter, karena kita tidak tahu lawan jalan kita apakah terkena atau tidak. Yang keempat adalah hindari kontak fisik, baik bentuk apapun yang kita pegang, dan baik berjabat tangan atau apapun itu, usahakan dikurangi. Semua akan mengerti karena bisa melalui apa yang kita pegang. Baik, hanya itu saran dari saya, tetap jaga kesehatan, tetap sehat, ikuti protokol pemerintah, menjejoah. Saya selalu mengatakan bahwa wabah virus corona ini dapat kita hentikan bersama-sama. Penyebaran wabah virus corona ini tidak dapat dihentikan oleh pemerintah saja, melainkan masyarakat juga harus ikut andil dalam penghentian penyebaran wabah virus corona ini. Masyarakat ikut andil dengan cara yaitu yang pertama harus tetap melakukan kegiatan di rumah. Apabila kegiatan tersebut harus dilakukan di luar rumah dan tidak dapat dihindari, maka Anda harus tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Selain itu, Anda juga harus tetap menjaga kesehatan diri Anda, karena bagaimanapun kesehatan diri Anda akan sangat berpengaruh bagi Anda untuk tidak terpapar dari virus corona ini. Pastinya adalah kebutuhan pokok, baik itu beras, lauk pauk, dan sebagainya. Selain itu, yang saya rasakan yang menjadi kebutuhan selama pandemi ini adalah akses internet. Karena baik itu pelajar, mahasiswa, maupun pekerja banyak melakukan kegiatan di rumah dengan cara melakukan kegiatan secara daring. Sehingga akses internet saat ini sangat dibutuhkan.
yaitu setiap bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah harus diperhatikan lagi apakah bantuan tersebut sudah mencapai sasarannya atau belum. Karena yang saya rasakan di lingkungan saya bahwa pemerintah telah memberikan bantuan-bantuan yang cukup kepada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu maupun perekonomian yang tidak stabil selama wabah virus corona ini. Namun, saya rasa bantuan tersebut harus tetap diawasi agar tetap mencapai sasaran dari bantuan tersebut. Selain itu, saran bagi lingkungan saya yang saya berikan adalah wabah virus corona ini kita tidak tahu kapan bisa berakhir, sehingga kita harus tetap waspada. Artinya bahwa apa hal-hal yang tidak penting untuk kita beli maka tidak usah kita beli. Selain itu, bagi masyarakat yang telah menerima bantuan, saya juga memberikan saran bahwa bantuan tersebut diberikan pemerintah haruslah digunakan dengan baik. Yang sudah saya terapkan terhadap diri saya sendiri maupun lingkungan saya untuk memutus mata rantai penyebaran wabah virus corona ini adalah sebisa mungkin kami melakukan kegiatan di rumah dan menghindari kegiatan-kegiatan di luar rumah. Apabila kegiatan tersebut tidak dapat dihindari, kami juga mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Baik itu bagaimana protokol keluar rumah, bagaimana kembali ke dalam rumah sekalipun. Baiklah, mungkin adalah sekian dari beberapa narasumber yang kita wawancarai dari dampak negatif ataupun dampak positif dari wabah virus corona yang mereka alami pada diri mereka saat ini ataupun keluarga mereka saat ini. Mungkin saya juga mengimbau kepada saudara maupun rekan-rekan sekalian untuk tetap menjaga kebersihan, memakai masker dan rajin cuci tangan untuk menjaga diri kita sendiri terlebih dahulu agar terhindar dari wabah virus corona tersebut yang akan menyakiti diri kita, dan juga kita dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi atau menurunkan virus corona pada negeri kita sendiri, hingga insya Allah negeri kita dapat segera sembuh dan pulih dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.